Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses, sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Salah Soe Marjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong 1. Berkembang perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Periode kemunculan 1. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pesat-pesat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern ditandai dengan semakin meluasnya antarhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Contoh globalisasi dalam berbagai aspek. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya perkembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup, perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai membawa di seluruh dunia termasuk di Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan permintaan tenaga kerja berlangsung meluas, memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia, misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merabak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Dampak globalisasi. Dampak positif. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia yang bisa memudarkan nilai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Memudarnya nilai dan norma sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Contoh demoralisasi: kriminalitas, prostitusi, perjudian, korupsi, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender, tawur pelajar. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum.
Faktor penyebab kriminalitas. 1. Pertentangan dan persaingan. 2. Tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja. 3. Perbedaan ideologi politik. 4. Kepadatan dan komposisi penduduk. 5. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. 6. Mentalitas yang labil. Proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungannya oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Kenakalan remaja adalah semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditunjukkan pada orang, bintang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Demonstration efek yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi gengsi atau prestis. Mereka menampilkan sikap dan pola hidup seolah-olah kaya, maju, modern. Sikap ini mereka peroleh dari media massa. Mereka cenderung konsumtif agar dianggap up to date. Matur nuhun. Thank you.